Shalom, selamat siang Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Di siang hari ini mungkin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan sedang beraktivitas. Saya mengajak untuk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan untuk kita beribadah bersama-sama, sekalipun ibadah kita singkat ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Yang penting di saat kita beribadah, sekalipun ibadah singkat, tapi yang penting kita fokus untuk kita beribadah supaya kita akan mendapatkan janji ibadah daripada Allah Bapa di surga. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di saat kita memiliki hati dan pikiran kita fokus kepada Bapa di surga, di saat kita beribadah, saya yakin percaya ada kehadiran Allah Bapa di surga di dalam Yesus Kristus di saat kita beribadah. Pastinya Allah akan memberikan janji ibadah itu kepada kita semua. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saatnya akan saya mengangkat pujian yang berkata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami bermazmur bagi-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami sembah-sembah-Mu Tuhan. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus Tuhan Yesus. Di siang hari ini Bapa, kami datang lagi kepadamu Bapa, dengan tujuan kami menyenangkan hati-Mu Bapa, di saat kami beribadah sekalipun ibadah singkat di siang hari ini. Bapa, hamba minta kekudusan yang berasal daripada-Mu Bapa di setiap pribadi lepas pribadi, baik hamba-Mu Elizabeth Lucia Maria Pangke yang akan membawakan doa pujian dan penyembahan firman Allah kesaksian di siang hari ini. Hamba yakin percaya Engkau Allah yang dahsyat di dalam Yesus Kristus sanggup menguduskan setiap pribadi lepas pribadi, baik yang mengikuti siaran di siang hari ini. Bapa, kami yakin percaya Engkau Bapa di surga melayakkan kami untuk beribadah sekalipun ibadah singkat di siang hari ini. Terima kasih Bapa di surga, urapi kami dengan urapan baru, minyak baru, anggur baru mengalir di setiap pribadi lepas pribadi, baik hamba-Mu Elizabeth Lucia Maria Pangke, bahkan terlebih yang mengikuti siaran di siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, firman Allah yang hamba-Mu ini sampaikan, biar itu boleh diterima dengan sukacita, damai sejahtera oleh setiap yang mengikuti siaran di siang hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman Allah. Amin.
Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, puji Tuhan ya. Tetap siapkan hati kita untuk kita akan membaca, mendengarkan akan firman Allah. Karena setiap hari ini kita harus diisi oleh makanan rohani, yaitu firman Allah. Supaya dengan firman Allah kita konsumsi setiap hari, mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan, bahkan terlebih menasehati. Bahkan terlebih firman Allah ini mengubah setiap pribadi lepas pribadi kita dari tidak baik menjadi baik dan berkenan di hati Allah Bapa di surga. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mari kita buka firman Allah di siang hari ini, yaitu di mana Matius 7 ayat 15 sampai dengan ayat 22. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita buka di firman Allah di Matius 7 ayat 15 sampai dengan ayat 23 ya. Perikopnya yaitu hal pengajaran yang sesat ya. Mari kita baca bersama ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Perikopnya hal pengajaran yang sesat ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kita lanjut lagi. Ayat 18, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga, ayat 22 ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, ya, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih semangat untuk mengikuti ibadah di siang hari ini. Ya, pastinya saya yakin percaya semua tetap semangat ya. Karena firman Allah ini menguatkan otot rohani kita supaya tetap kuat di dalam Allah kita, di dalam Yesus Kristus. Di saat kita menghadapi tantangan hidup kita ke depan ini, kita tetap kuat di dalam Allah kita, di dalam Yesus, karena ada firman Allah menjadi fondasi landasan di setiap pribadi hidup kita orang percaya kepadanya. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah katakan di sini hal pengajaran yang sesat ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita berwaspada, berhati-hati dalam menghadapi pengajaran-pengajaran yang sesat yang membuat iman kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus terputus oleh karena pengajaran-pengajaran sesat yang kita terjerumus di situ. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kepadanya kita tahu membedakan mana yang berasal daripada Allah dan tidak, karena kita tahu bersama bahwa firman Allah di Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayat 19, yaitu keinginan daging bertentangan dengan kehendak Allah Bapa di surga. Ada amin. Begitu juga di Kolose 3 ayat 5 firman Allah katakan di perikopnya, yaitu manusia baru, artinya manusia lama kita sudah matikan perbuatan jahat kita yang dulu, pergaulan yang buruk yang kita lakukan dulu, kita tinggalkan jauh-jauh.
Kita kuburkan pergaulan yang buruk, kesalahan, kejahatan yang menjadi kebiasaan bagi kita lakukan. Kita harus buang jauh-jauh. Kita kuburkan semua hal rencana-rencana jahat itu. Kita kuburkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita melihat ke depan bahwa ada terang daripada Allah kita di dalam Yesus Kristus yang memegang tangan kanan kita menuntun ke jalan yang benar, yaitu jalan yang lurus. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mulai dari ayat pertama di sini, yaitu waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bagaimana cara untuk kita membedakan mana yang nabi-nabi palsu dan yang tidak? Ya, kita harus membedakan dari apa? Dari tingkah laku, sikap, kelakuan, dari buahnya lah kita akan melihat apakah dia berasal daripada Allah atau tidak. Ya, biasanya kalau di gereja lokal itu masing-masing terdaftar semua pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan terdaftar di kartu keluarga jemaat seperti tahun 2003 sampai 2016 saya masih terdaftar di Gereja Bethel Indonesia Rayon 1G, yaitu gembala pusat saya, gembala GBI pusat saya itu Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Nah, gembala pusat, gembala yang ada di cabang kita yaitu Pendeta Pratikto Rumeksi. Ya, dari anak saya kelas 3 SD kami sudah terdaftar kartu jemaat di Gereja Bethel Indonesia Rayon 1G, di mana gembala kami yaitu pensiunan jenderal Bapak Pratikto Ibu Rumeksi. Saya banyak bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kita dididik di gereja lokal ini dengan anak saya. Dulunya dia rajin sekolah minggu. Setiap ada kegiatan ibadah, kegiatan pelayanan, kami tetap selalu hadir. Bahkan saya diizinkan untuk mengikuti baik itu advance, ya, sekolah advance, komunitas orientasi melayani dari KOM 100 bahkan sampai 400 itu diadakan di gereja ini. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga setiap kali ada pertemuan diklat doa, selalu kita dipersiapkan pelayan-pelayan Tuhan mengikuti diklat doa yang diadakan di Gereja Bethel Indonesia ini. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga saya diterjunkan masuk di dalam jaringan doa nasional itu semenjak dari landmark Duku Atas lantai 22. Saya diizinkan dari gereja lokal Gereja Bethel Indonesia cabang ini untuk saya masuk di pelayanan jaringan doa nasional. Saat itu mulai ada yang ada di Duku Atas, ya, lantai 22. Saya bergabung dengan para pendoa syafaat hamba-hamba Tuhan dari berbagai gereja lokal, baik di Jakarta, luar kota, di luar negara. Kami bergabung bersama, berdoa sama-sama di Duku Atas landmark lantai 22. Bahkan selanjutnya kita bergabung di Tamrin City, ya, Pangkalan Doa Tamrin City di lantai 6, ya, Jakarta. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan harus terdaftar di setiap gereja lokal masing-masing, ya. Dan yang belum melakukan baptisan selam, ya, silakan. Yang ada punya kerinduan besar yang mau dibaptis selam, silakan, ya. Ya, pelayan-pelayan Tuhan di Gereja Bethel Indonesia ini, bahkan terlebih di gereja karismatik, menyediakan baptisan selam, ya. Terkecuali ada gereja-gereja lokal yang lain, ya, menyediakan baptisan percik, ya. Tapi semua itu di mata Tuhan sama, ya, karena kita adalah satu roh daripada Allah, ya. Kita tidak bisa
membeda-bedakan, sekalipun karunia tata cara beribadah kita berbeda, sekalipun tata cara kita melayani pekerjaan Tuhan dengan karunia-karunia daripada Allah Bapa di surga yang berbeda, tapi tujuannya satu, yaitu memuliakan nama Bapa di surga. Ada amin? Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di setiap pelayan Tuhan, jemaat Tuhan tentunya memiliki karakter yang berbeda. Ya, kalau pelayan Tuhan mungkin sering untuk saling mengikis satu dengan yang lain. Allah mengizinkan untuk dimurnikan setiap pelayan-pelayan Tuhan dari setiap karakter yang ada, dimurnikan supaya kelihatan di situ mana yang murni dan mana yang tidak atau palsu. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita tetap semua memiliki pikiran, mindset yang berasal daripada Allah Bapa di surga ya. Saya yakin percaya itu ada pada kita semua sebagai pelayan Tuhan, jemaat Tuhan di gereja lokal masing-masing, baik yang ada di Indonesia, di luar negeri. Ada amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya lanjut lagi dengan firman Allah di sini, yaitu dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri dan buah ara dari rumput duri? Ya, firman Allah katakan, dari buahnya lah kita akan melihat apakah ia berasal daripada Allah kita di dalam Yesus Kristus ataupun tidak. Ya, kalau sebagai pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang terdaftar di gereja, tentunya gembala sidang akan mengontrol setiap pelayan-pelayan Tuhan, jemaat juga. Begitu juga di sinode, pastinya mengontrol mana pelayan-pelayan Tuhan yang terdaftar di sinode. Dan bahkan terlebih sebagai pelayan-pelayan Tuhan, aktivis ya, di bawah naungan gereja-gereja lokal yang ada. Ya, kalau gembala atau gembala mempercayakan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan di gereja lokal masing-masing, itu adalah otoritas yang Allah berikan kepada pemimpin baik yang ada di sinode, bahkan di gereja masing-masing, di gereja lokal masing-masing. Ada amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Allah luaskan itu terjadi supaya mendisiplinkan seorang pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan. Ya, karena kita sebagai anak Allah, kita diberikan untuk supaya kita belajar tertib disiplin. Ya, kalau kita mengaku kita sebagai anak Allah, tentunya fungsi Roh Kudus itu berperan aktif di dalam setiap pribadi, baik itu pelayan Tuhan, jemaat Tuhan di gereja lokal masing-masing. Ada amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, begitu juga ya, kita tahu membedakan apakah dia berasal dari Allah atau tidak, atau dia datang berpura-pura merendahkan diri beribadah bersama-sama, tapi tujuannya hanya untuk mengadu domba gembala dan gembala jemaat Tuhan. Nah, ini perlu kita selidiki, kita waspada. Kita harus berwaspada dan berhati-hati supaya benar-benar kita benar-benar dilindungi oleh Allah, supaya kita tidak buka celah peluang kepada iblis setan yang berpura-pura datang beribadah ya, tapi hanya datang untuk mengadu domba jemaat dan pelayan-pelayan Tuhan di gereja manapun. Hati-hati, berwaspada. Berdoa sih itu penting, tapi terpenting kita juga harus bertindak berwaspada dan berhati-hati. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa setiap orang Kristen dimanapun berada memiliki Roh Kudus yang berperan aktif di setiap pribadi kita, supaya mendisiplinkan diri kita, supaya kita benar-benar baik, benar, dan berkenan di hati Allah Bapa di surga. Ada amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjut lagi di sini ya. Ayat selanjutnya ya, saya memberi contoh ya. Ini saya beri contoh seperti tanaman buah anggur. Ya, kalau buah anggur ini ya dikenal di mana-mana, buahnya itu manis ya. Ya, kalau orang Manado bilang tidak tinasi, atau buahnya bagus, tidak
Jadi dia matang-matang di pohon, begitu manis ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, buah anggur ini dikenal di mana-mana, buah anggur ini sangat mahal. Tapi buah anggur ini kita nikmati ya. Kita nikmati ya dengan sukacita yang berasal daripada Allah Bapa di surga. Karena apa? Sangat manis. Tapi kalau buah yang lainnya seperti jeruk, ya tentunya jeruk ini ada yang manis, ada yang asam. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di masa pertumbuhannya di saat kita tanam ya pohon anggur ini dan buah jeruk ini, di saat kita menanamnya. Tapi kalau kita tidak merawat, tidak menyiram, tidak memberikan pupuk, ya tentunya tanaman ini berbuah bagus atau tidak. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan jawab sendiri ya. Nah, kalau buah ini, baik itu anggur, pohon jeruk, kita tanam supaya dia menghasilkan buah yang manis, buah yang bagus. Tentunya kita akan menyiram, kita akan merawat. Kalaupun ada ranting-ranting ya, atau daun-daunnya mungkin sudah berguguran atau jatuh, kita harus bersihkan ya. Kalaupun di kampung saya ini saya menanam kelapa ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya cengkeh juga, tapi setidaknya kena kalau kita jarang merawatnya. Saya ini banyak kali di Jakarta jarang melihat kebun saya ya, baik itu cengkeh ataupun kelapa ya. Untuk setiap 3 bulan saya harus kuartal menghasilkan koprah ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Nah, setiap pekerja kelapa ini dia mengambil hasil buah kelapa, tapi dia tidak membersihkan rumput-rumput yang ada. Ya, kira-kira pohon kelapa ini akan berbuah bagus atau tidak? Pastinya ada benalu ataupun rumput yang akan naik ya, baik itu di kelapa dan di cengkeh, sehingga tanamannya berbuahnya tidak bagus, yaitu kerdil. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, jangankan kerdil, tapi buahnya tidak bagus. Ya, bisa buahnya sedikit ataupun buah itu bisa berkurang ya buahnya. Nah, begitu juga jeruk ya, bahkan terlebih anggur. Kalau kita tidak menyiram, kita tidak merawat dan membersihkan setiap rumput-rumput yang ada, ya, tentunya pertumbuhan dari tanaman tersebut, ya, apalagi buahnya tidak akan menghasilkan ya buah yang baik. Akan terlebih para petani tidak akan menikmati panen yang baik. Oleh sebab itu Allah mengingatkan kepada kita, baik itu tumbuhan, saya beri contoh, begitu juga diri kita adalah bait Allah Roh Kudus yang bertahta di dalam hati, dalam pikiran, dalam tubuh kita, adalah bait Allah yang kudus, harus kita jaga, kita pelihara. Kita jangan cemarkan dengan hal-hal yang najis. Oleh sebab itu Allah memberikan firman kepada kita supaya setiap saat kita baca, kita dengar firman Allah, tentunya di ibadah. Setiap kumpulan ibadah baik di gereja bahkan di luar hari Minggu ada kumpulan ibadah. Ya, tentunya kita hadir di situ. Kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang kita baca dan kita dengar, sehingga Allah yang akan memberikan Roh Kudus kepada kita akan memberikan pertumbuhan di saat firman Allah yang sudah kita konsumsi. Dan firman Allah itu akan dimateraikan dalam pribadi hidup kita orang percaya kepadanya. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, sehingga kita boleh menghasilkan buah pertobatan yang benar di hati Allah, bahkan menghasilkan buah pelayanan yang berkenan di hati Allah Bapa di surga. Tentunya dengan perilaku karakter kita ada perubahan. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, setiap kita umat yang percaya kepada Tuhan, setiap hari, setiap saat Allah akan mengikis, membersihkan dengan firman Allah. Bahkan pun kalau termasuk bal kepala batu, Allah akan menghajarnya dengan cara Allah sendiri, dengan tangannya Allah sendiri. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya, tidak ada manusia siapapun yang dapat membuat seseorang itu bertobat.
tapi hanya Allah sendiri yang mempunyai kedaulatan yang luar biasa, yang sanggup merubah seseorang dari jahat menjadi baik, benar, dan berkenan di hati Allah Bapa di surga. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sehingga kita akan menjadi terang di sekitar kita. Dimanapun kita melangkah, kita diizinkan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ataupun dimanapun kita melangkah, kita akan diizinkan untuk bekerja sama. Baik itu bekerja di dunia marketplace, di kantor, di usaha, bisnis, bahkan terlebih di sekolah, di mana kita berada. Di situ kita menjadi garam dan terang di sekitar orang yang ada di sekitar kita. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Begitu juga tanaman yang ditanam. Kalau kita jaga, kita rawat, kita siramin air dan taruh pupuk, bahkan bersihkan semua ranting-ranting, bahkan terlebih rumput-rumput ya, kita harus bersihkan sehingga pertumbuhan tanaman itu menjadi bagus, sehingga kita boleh menghasilkan hasil dari kita panen. Kita tidak menyesal karena buahnya bagus dan banyak dinikmati oleh semua orang. Begitu juga pribadi kita sebagai bait Allah, ya. Jangan kelihatan dari casing saja kita bagus, ya, tapi mulai kita membersihkan hati kita, pikiran kita. Kita minta kepada Allah supaya Allah menguduskan kita dengan firman Allah. Allah akan membersihkan tubuh jiwa roh kita. Kita minta di dalam doa sehingga Allah yang akan membersihkan dengan firman-Nya. Bahkan Allah akan membersihkan dengan caranya Allah, dengan menegurnya bila mana kita salah berkata-kata, salah melangkah. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saya mengucap syukur berterima kasih kalau Allah selalu membersihkan saya, memurnikan saya, bahkan terlebih membersihkan pribadi hidup saya dan keluarga saya yang saat ini sedang mengalami proses. Ya, saya tahu ada rencana Allah di balik semuanya itu. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, setiap pribadi orang percaya kepada Tuhan Yesus punya masalah versi yang berbeda. Tapi kita ingat kita punya Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang mengubah paradigma kita, ya, karakter kita, supaya kita memiliki mindset cara berpikir daripada Allah Bapa di surga. Yaitu kita memiliki roh hikmat, wahyu, pengenalan, pengertian akan firman Allah. Sehingga setiap kebenaran firman Allah itu Allah akan singkapkan kepada orang yang sungguh-sungguh mengandalkan kekuatan Allah Bapa di surga. Ada amin? Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita lanjut lagi di sini ayat selanjutnya, yaitu ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik, ya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Mohon maaf, dari setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Saya beri contoh ya, ini orang tua dan anak-anak kita. Kalau orang tua berkelakuan tidak baik, tidak memberi contoh teladan kepada anak-anak kita, tentunya anak-anak akan mengatakan apa? Mama papanya aja begitu kelakuannya, bagaimana saya ini mau jadi orang baik dan benar, ya, sedangkan mama papa aja tidak memberikan teladan yang baik. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, contoh dalam keluarga inti kita, baik itu ibu bapa dan kepada anak-anaknya. Anak-anak akan melihat tingkah laku kita sebagai orang tua, ya, baik orang tua yang takut akan Allah Bapa di surga dan tidak. Anak-anak melihat tingkah laku orang tua, baik ibu bapa, ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Kalau orang tua memberikan contoh yang baik, tentunya anak-anak juga akan melakukan hal yang baik, yang benar dan berkenan di hati Allah Bapa di surga, ya. Tanpa kita berkata-kata, anak-anak akan menilai perilaku, sikap, tingkah laku orang tua kepada anak-anaknya, ya.
saya beri contoh ya. Ya, saya beri contoh misalkan orang tua ini bapaknya suka selingkuh sana, selingkuh sini. Ya, anaknya menasihati kepada bapaknya atau kepada ibunya. Wah, mah, udah stop, berhenti, tidak usah selingkuh sana, tidak usah selingkuh sini. Nah, anak menasihati ayah dan ibunya. Ya, jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, anak-anak kita bisa melihat teladan daripada orang tua, baik bapak dan ibunya. Ya, kalau kita tidak melakukan yang baik, anak-anak itu akan mengikutinya. Baik dan tidak baik, anak-anak akan melihat perbuatan yang dilakukan ayah dan ibunya. Sampai orang berkata, sama dia dengan bapaknya. Emang bapaknya tukang kawin. Nah, begitu juga ibunya ya. Contoh ini ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Orang-orang boleh mengatakan seperti ini. Bapaknya ibunya sama, emang tukang kawin. Wah, istrinya lebih dari satu, istrinya juga. Istri saya begitu juga. Ada suami, tapi masih mau dengan suami orang. Nah, ini contoh tidak baik yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak dan tetangga melihat, mendengar, bahkan berbicara. Ya, baik buruknya itu semua akan terungkap. Ya, baik buruknya akan dituai indah pada waktunya, karena Pengkhotbah 3 mengatakan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita lanjut lagi di sini ya. Ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang di dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya beri contoh, bapak saya sekalipun sudah almarhum, tapi bapaknya saya Joseph Lambertus Pangke. Ya, sebelum dia jadi gembala sidang Gereja Betel Indonesia di Peniel, Jemaat Peniel yang ada di Nabire, Papua, ya, papa saya Joseph Lambertus Pangke ini dulu dia mau jadi pastor tapi tidak jadi. Kenapa? Karena dia mau menikah dengan mama saya Agustina Tangkilisan, Lemo Kecamatan Tombariri, Lemo Uner. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mama saya ini tinggal di Biara. Papa saya ini tinggal di Seminari, ya, yang ada di Pineleng. Mereka sama-sama ini dijaga ketat karena sesuai dengan keinginan mereka. Ya, mama saya mau jadi suster, papa saya ingin jadi pastor, ya. Tapi semuanya itu tidak tercapai oleh karena mereka mau menikah dan mau mendapat keturunan, sehingga keluar semualah dari mama saya dari keluar dari Biara dan papa saya keluar dari Seminari Pineleng. Bapak Ibu tahu mungkin ya, sangat ketat penjagaan kalau di Biara, bahkan di Seminari ini yang tadinya belajar menjadi frater, bahkan mau dilantik menjadi pastor papa saya tidak jadi dilantik jadi pastor. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, menikahlah mama saya dan papa saya di Lemo Kecamatan Tombariri, ya, sehingga mama papa saya berangkat ke Jayapura karena tugas sebagai kepala Kanwil Departemen Agama Jayapura. Dan di saat itu bapak saya diangkat menjadi kepala Kanwil Departemen Agama di Jayapura.
Saya dan kakak saya Lucia Maria Pangke, kakak saya Tresia Pangke yang saat ini bidan di Rumah Sakit Budi Asi, Cawang, Jakarta Timur, Jalan Dewi Sartika. Adik saya yang sudah almarhum, yang sudah meninggal, Bernadette Pangke. Ya, kami semua lahir di Papua Jayapura. Ya, nah, mama papa saya karena sibuk masing-masing, mama juga sebagai bidan di Jayapura dan buka usaha di sana dan buka warung serba ada mama saya, dan bidan juga mama saya. Sehingga mama saya mengambil pembantu rumah tangga. Nah, pembantu rumah tangga ini ada 2, ya, perempuan, ya, yaitu belum menikah, masih muda belia, belasan tahun dua-duanya. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi kepada 2 pembantu ini? Bapak saya salah melihat sehingga terjadi perselingkuhan papa saya dengan pembantu rumah tangga dua-duanya. Bapak saya sekarang ini sudah almarhum, sebetulnya tidak perlu dibicarakan lagi, tapi saya hanya mengambil suatu contoh bagaimana orang tua kepada anak-anaknya. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Bapak saya sempat bertobat dan akhirnya Bapak saya meninggalkan ibu saya Agustina Tangkilisan. Bapak saya mengambil keputusan untuk menikah dengan pembantu rumah tangga yang satu. Ya, Bapak saya sewaktu itu tugas, dia selalu mengatakan, dinas di luar kota, sibuk di kantor, lembur. Kenyataannya ada di sebelah kamar mama saya dengan pembantu rumah tangga. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menyaksikan yaitu kakak saya yang selalu dijaga siang malam setiap saat oleh pembantu ini yang jadi dengan papa saya Yosef Lambertus Pangke, sehingga mama saya melaporkan di polisi. Terbukti pembantu rumah tangga saya mengandung anak pertama. Tapi saat ini sudah almarhum papa saya, dan anak pertama dengan pembantu rumah tangga sudah almarhum. Ya, mereka dikuburkan di Lemo, Kecamatan Tombariri. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mama saya menikah lagi dengan anak muda, ya, sehingga menikah Katolik, ya Bapak Ibu kasihan Tuhan, sehingga saya memiliki adik-adik, ya, yaitu adik saya Ferdinand Mandagi dan Michael Mandagi. Adik bungsu saya ini kalau di Lemo Uner diangkat menjadi pala, akan pengurus di gereja Katolik. Adik saya yang satu, Dinan Ferdinand Mandagi, ada di Kalimantan Kutai Barat, yang tadinya saya pernah tinggal di sana di Kutai Barat, melayani di gereja di sana. Ya, tahun 2022 sebelum 30 Agustus saya ada di Kutai Barat, Kalimantan Timur, tinggal di rumah adik saya Ferdinand Mandagi. Ya, di Kutai Barat ini di tengah hutan, ya Bapak Ibu kasihan Tuhan, tapi ada mes-mes di situ, yang memiliki mes itu PT KAL. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, semua kebiasaan buruk yang dilakukan siapapun kita, baik orang tua, harus diputuskan di dalam nama Yesus. Tentunya apa? Akar-akarnya dari orang tua. Masalah kawin-mawin itu harus diputuskan supaya kutuk itu tidak jatuh kepada anak-anak cucu kita. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Saya ditangkap oleh Tuhan setelah saya menikah dengan Ferdinand Wati yang ada di Lemo. Ferdinand Wati ini adalah teman sekelas SMP Kristen Lemo saat itu.
saya tidak masuk di SMP Stella Maris Tomohon. Saya keluar, tapi nama saya tidak dihapus karena nomor ujian saya ada di SMP Stella Maris Tomohon dan saya lulus di SMP Stella Maris Tomohon mengikuti ujian di sana. Nomor saya keluar di SMP Stella Maris Tomohon, saya mengikuti ujian terakhir kelas 3 SMP di Stella Maris Tomohon. Ya, saya kenal dengan Ferdinand Wati ini karena pernah sekelas di SMP Kristen Lemo, Kecamatan Tombariri. Yang tadinya saya sangat tidak suka dengan orang ini karena di kelas dia sangat iseng, baik kepada guru dan kepada teman-teman di kelas. Tapi entah kenapa saya jadi dengan dia. Ya, akhirnya menikahlah kami di Desa Lemo, Kecamatan Tombariri. Undangan pesta nikah kami 350 undangan buat di Bangsal, Balai Desa Lemo, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Manado, Sulawesi Utara. Belum lama kita menikah, terjadilah perdebatan. Aslinya keluar kelakuannya. Waktu pacaran selalu manis-manis, ya. Saya minta sesuatu ataupun dia mau memberi sesuatu kepada saya katakan, saya kasih waktu 5 menit. Kalau tidak ada 5 menit yang kamu bawa kepada saya, tidak jadi pacaran ataupun putus. Ya, karena memang saya tidak suka sama dia, saya tidak cinta pada dia. Saya melakukan pernikahan itu karena terpaksa. Oleh karena apa? Karena dia memang sangat serius cinta pada saya dan dia kejar saya terus. Sehingga dia menghubungi mama saya untuk melakukan pemberkatan nikah mereka yang urus pernikahan kami secara sipil dan di gereja Katolik Kristus Raja Lemo. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, tidak lama kemudian, baru berapa bulan kami menikah, proses rumah tangga itu datang, kelakuan buruk aslinya keluar. Apa yang dikatakan Ferdinand Wati ini? Selalu tidak setuju dengan anak saya kalau mau saya sekolahkan. Sehingga saya berjuang setiap kali mau beli seragam buat anak saya kasih ke mama saya. Seakan-akan mama saya yang beli untuk anak saya harus sekolah. Nah, itu saya katakan kepada Ferdinand Wati bahwa mama saya memberikan seragam buku tulis, bahkan terlebih berusaha mama saya mau sekolahkan anak saya. Padahal itu kebijakan saya beli seragam sekolah, buku-buku, sepatu, perlengkapan sekolah anak saya berikan kepada mama saya, dan mama saya yang serahkan kepada saya, seakan-akan mama saya yang beli, padahal saya yang beli sembunyi-sembunyi untuk perlengkapan sekolah anak saya Yosua. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rumah tangga kami tidak berlangsung lama. Selalu ada perdebatan masalah anak Yosua, anak saya yaitu Yosua. Ya, sehingga saya mengambil keputusan daripada anak saya selalu disakiti oleh Ferdinand Wati, sehingga saya pernah melaporkan Ferdinand Wati ini di Polsek Tanah Wangko karena dia melakukan pemukulan terhadap anak saya Yosua sehingga keluar darah dari hidung. Ya, dia menonjok, dia memukul dengan tinju tangannya di kepala anak saya sudah menangkis dan akhirnya tetap terjadi pendarahan yang keluar dari hidung anak saya larikan bawa ke polsek. Mama saya dan papa saya, ya, dan adik-adik saya menopang saya supaya harus dilaporkan karena terjadi kriminal di dalam rumah tangga saya itu. Anak saya disakiti oleh Ferdinand Wati. Anak saya saat itu masih kelas 1 SD, ya. Ferdinand Wati ini memukul anak saya. Kalau saya mengajar senam, kadang saya nginap di Sanggar Ranika Studio di Jalan Dan Mogot, ya, Manado, Sulawesi Utara, di Jalan Dan Mogot di Kalabaru. Itu saya mengajar senam. Itu hari Jumat saya nginap karena saya sama-sama dengan Cirani bersama-sama mengajar senam di setiap instansi pemerintah swasta di fitness di Sanggar, ya, yang ada di Manado, Sulawesi Utara. Saya kembalinya
hari Jumat siang sudah ada di rumah, dan saya dengar dari tetangga, dan saya melihat sendiri Ferdinand Batik selalu menyakiti anak saya. Bahkan anak saya pernah sakit banyak ya. Yang saya pernah saksikan, dia pernah sakit perut, bahkan dia sering sakit badannya karena saya mendengar anak saya katanya tidak boleh melapor ke mama. Kalau Yosua melapor ke mama, katanya si Ferdinand Batik, tidak tahu mau diapain anak saya. Sampai akhirnya saya bawa di Jakarta anak saya Yosua, disekolahkan di SDN 02 Petang, Dewi Sartika Cawang, Jakarta Timur, dan kami berdua terdaftar di Gereja Betel Indonesia ya, yaitu GBI Cawang, yang gerejanya ada tadinya di Penas ya, dan sekarang ini ada di MT Haryono Square, Otista Raya, Jakarta Timur, dengan gembala sidang saya, Pensiunan Jenderal Pratikto Rumeksi, Bapak Gembala, Ibu Gembala saya. Dari situ saya dari nol, saya ikut menjadi jemaat biasa sehingga menjadi jemaat yang aktif. Setiap kali ada diklat doa, setiap kali ada advance, setiap kali ada selalu Ibu Gembala, Bapak Gembala memprioritaskan nama saya untuk saya harus ikut terlibat di dalam pertemuan diklat doa dan advance dulu baru 100 ya, bahkan seterusnya saya lanjutkan masuk di jaringan doa nasional di Landmark Duku Atas, lantai 22 di Landmark. Nah, saat itu kami juga pindah di Tamrin City ya, sebagai para pendoa syafaat hamba-hamba Tuhan, pendeta gembala yang bekerja sama dengan jaringan doa nasional. Dan setiap ada pertemuan doa hari Senin jam 12 siang, kami selalu mengadakan doa puasa, dan ada doa bangsa negara, doa gereja-gereja lokal, doa pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan dari setiap gereja lokal baik yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri. Dan setiap kejadian-kejadian yang ada di Indonesia dan di luar negeri, kami selalu bantu dukung dalam doa. Menjadi PR kami untuk berdoa apa yang terjadi di negeri kami dan di luar negeri. Ya, kita meminta kekuatan daripada Allah Roh Kudus untuk memampukan kita supaya kita melakukan apa maunya Tuhan, bukan apa maunya diri kita sendiri. Bahkan sampai saat ini pun kalau saya masih ada, saya sehat, kuat, saya bersyukur, berterima kasih. Ya, saya saksikan bahwa kalau saya tidak puasa asam lambung saya naik, kalau saya berpuasa asam lambung saya sembuh. Aneh ya, secara pikiran kita manusia, loh sakit lambung kok kenapa puasa kok jadi sembuh? Ya, tanyakan saja kepada Allah sang punya tubuh ini. Dia Allah memiliki milik tubuh kita. Kapan saja Allah mau berproses dengan tubuh kita, suka-sukanya Allah di dalam Yesus Kristus. Ada amin? Dan bahkan sampai tubuh saya ini naik sampai hampir 70 kilo. Saya juga bingung dengan badan saya. Ya, saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, sekalipun kesibukan pelayanan di setiap daerah kota, bahkan di gereja-gereja lokal, saya membantu pekerjaan Tuhan, terlebih di gereja-gereja perintisan sedang membangun. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya tidak menerima PK kalau gereja sedang membangun. Kalaupun itu gembala memaksa untuk saya terima PK hasil saya khotbah, saya terima, tapi saya doakan kembali dan saya masukin di dana penginjilan, misi penginjilan ataupun dana pembangunan. Sekalipun kecil saya beri lewat PK saya, ya, tapi saya memberi dengan segenap hati. Karena untuk pembangunan gereja, bahkan saya sempat menjual kalender-kalender ya, dengan gembala GPDI yang ada di wilayah 42 Kecamatan Tombariri,
Begitu juga saya membantu sekolah luar biasa dengan Ibu Gembala Pendeta Dr. Like Repi. Tahun 2019 saya ada di Manado. Dan 2022, terakhir 2023, bulan Januari, bulan Februari saya sudah ada di Jakarta. Ya, karena saya melihat anak saya, cucu saya, ya, saya banyak mengalah untuk anak saya supaya dia tenang bekerja dan berusaha. Sekalipun dia memiliki uang dengan usaha, perusahaan yang dia miliki, sekalipun tidak besar usahanya, dengan istrinya, ya, memiliki usaha dengan bekerja sama dengan Sophie, ya, keuntungan yang mereka miliki itu mereka punya. Sebagian yang mereka miliki dari pendapatan keuntungan yang mereka miliki, mereka membagi berkat dengan saya. Saya tidak memaksa apa yang dimiliki anak saya. Malah saya senang, saya bersuka cita kalau usaha anak saya maju. Karena waktu kecil anak saya ini tidak mendapat perhatian sepenuhnya dari bapak tirinya. Dan sekarang bapak kandungnya, Kadiklat Agus Santoso SIK MSI, ya, Kadiklat Reserse di Diklat Megamendung Bogor, Jawa Barat. Saya tidak tahu apa yang mereka rencanakan sampai saat ini. Seringkali anak saya kalau ke kantor dimarahin oleh beliau, diusir, ya. Sekalipun beliau pernah memberikan uang 75 juta pada saya dan anak saya, 60 juta untuk biaya kuliah anak saya Yosua, 15 juta untuk saya catering, karena dia tahu saya buka usaha terima nasi kotak dan catering tidak besar-besaran. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, saya mengucap syukur berterima kasih dengan apa adanya yang Allah berikan kepada saya. Cukup sehari, firman Allah katakan, cukupkanlah apa yang ada padamu. Ya, sekalipun Filipi 4 ayat 19 berkata, Allah memenuhi segala kebutuhan, segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Berkat yang Allah berikan kepada kita, harta benda, sehat dan kuat, pergunakanlah dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Allah kita yang dahsyat. Ada amin Bapak Ibu kasih Tuhan. Jangan kita cemarkan tubuh kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Firman Allah katakan di sini selanjutnya, yaitu ayat 23. Ayat 20 ya, mohon maaf Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ayat 20 ya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Seperti saya contoh, Bapak, Ibu, Ayah, Ibu, ya, Papa dan Mama. Anaknya melakukan tidak sengaja, mungkin tidak sengaja dia lakukan menyakiti hati orang lain, sehingga orang itu tersakiti dan mengatakan, emang sih sama dia dengan bapaknya, emang buahnya tidak jatuh, buahnya itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, begitu juga ya, orang juga bisa menilai seperti ini. Emang dia sih bapaknya begitu, sama bapaknya, istrinya lebih dari satu, makanya lihat tuh anaknya. Nah, anaknya mau ngomong apa? Ya kan? Contoh ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi setiap perbuatan baik dan tidak baik yang kita lakukan, saya beri contoh keluarga inti kita, ayah dan ibu dan anak-anak akan melihat, menilai baik atau tidak. Dan sebelum kita banyak bicara dan menasehati kepada anak-anak kita, anak-anak terlebih dahulu berbicara. Papa aja begitu, banyak omong, banyak nasihat, tapi
tidak memberikan contoh teladan bagi kita. Jadi nggak usah banyak ngomong lah, ya. Kalau memang benar orang benar, contohin yang baik dari kelakuan, sikap, tingkah laku kita. Amin, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi akar permasalahan itu harus kita tuntaskan, ya, supaya kutuk itu tidak jatuh kepada anak cucu kita karena ulah perbuatan orang tua. Kita harus bersihkan, ya. Artinya kalau di gereja biasa itu diadakan HMC. Ya, dulu saya mengikuti HMC di Gereja Betel Indonesia Rem 1G ini, ya. Setiap ada HMC saya ikut, yaitu di mana antara istri dan suami pasutri, ya, mengikuti HMC ini supaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, menerima kebenaran firman Allah, ya, sehingga Allah membersihkan pribadi hidup ayah dan ibu, sehingga terjadi pemutusan kutuk, ya, sehingga kutuk-kutuk sakit penyakit, kutuk kecelakaan, kutuk kawin-mawin, kutuk perzinaan tidak terjadi kepada anak cucu kita. Ada amin? Semua dari akarnya. Kalau kita menanam pohon, tentunya tidak pohon dulu, tentunya dari akar dulu, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Bagaimana pohon itu akan jadi numbuh kalau tidak ada akar? Tentunya dari akar itu, ya, tunas, ya, baru akar seperti serabut-serabut kecil-kecil, baru akar itu mulai membesar dan terjadilah pohon sedang besar. Begitu juga bait Allah Roh Kudus ada di diri kita, ya, kita jaga baik-baik karena adalah gereja Allah yang hidup, yang Allah inginkan kehendaki supaya kita melakukan apa maunya Allah, kehendak Allah yang terjadi, yaitu kita menguasai diri kita, berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Itu tetap ada dan ujian. Apakah kita memiliki pengendalian diri, penguasaan diri? Mari kita miliki penguasaan diri, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena di firman Allah katakan di Galatia 5 ayat 23b, firman Allah katakan penguasaan diri adalah mahkota paling mahal dari setiap mahkota yang ada. Jadi sekalipun kita ini sudah melayani pekerjaan Tuhan dengan karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita, kelihatan hebat, kita berkhotbah hebat, kita menyembuhkan orang sakit hebat, kita mengusir setan hebat, ya, kita mengusir roh-roh jahat itu hebat, setannya pergi ke babi-babi, ya, 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 seperti orang kerasukan setan itu, ya, dia masuk ke babi-babi, ya. Nah, sehingga orang lain ada yang tidak suka makan babi, termasuk saya tidak suka dengan babi, ya, ya, sekalipun ya tidak begitu, bukan tidak suka, tapi tidak doyan, ya, berarti kurang suka, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Itu makanan, tidak mengapa kita makan, kita konsumsi, tidak mengapa, tapi tergantung dari diri kita masing-masing, suka enggak, doyan enggak, gitu. Nah, jadi kelakuan buruk kita jangan menjadi doyan, ya. Kita rubah sikap kelakuan kita yang lama, kita buang jauh-jauh. Kita kuburkan di dalam nama Yesus semua perbuatan jahat kita. Dan kita lihat ke depan, ada terang Allah kita di dalam Yesus Kristus yang dahsyat, yang memegang tangan kanan kita, yang meneguhkan hati kita, menguatkan hati kita sampai pada kemenangan demi kemenangan. Firman Allah katakan apa? Sebab jangan takut, di Yesaya 41 ayat 10, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, kita lanjut lagi di sini. Firman Allah katakan, ya, ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ya,
Firman Allah katakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Allah Bapa di surga yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi baiklah mereka yang melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Jadi orang percaya kepada Yesus yang memiliki karunia khotbah, karunia kesembuhan, karunia menyembuhkan orang sakit, karunia bahasa roh, karunia penglihatan, karunia nubuat, karunia menafsirkan, itu boleh ada di setiap pribadi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, terutama pelayan Tuhan. Tapi tidak menjamin kita untuk masuk dalam kerajaan surga dengan karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita. Selain Allah inginkan dalam pribadi hidup kita, yaitu bertobat setiap hari, sehingga kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karunia-karunia itu yang Allah berikan kepada kita itu di 1 Korintus 12 di situ berkata mengenai rupa-rupa karunia. Itu harus dimiliki orang percaya kepada Tuhan Yesus. Allah memperlengkapi kita dengan karunia-karunia dari surga untuk melengkapi pekerjaan Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Tapi tidak menjadi jaminan untuk kita masuk surga kalau dosa kita bertambah terus sengaja kita buat. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saya tidak mengatakan saya lebih hebat, lebih bersih dari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saya sedang berjuang dan berusaha untuk menyenangkan hati Allah sehingga saya tetap selalu berjaga-jaga, berwaspada atas diri saya. Ya, kalaupun orang tidak suka dengan saya, tidak mengapa. Nah, saya katakan kepada teman-teman saya, kalaupun tidak ada lagi yang mengundang saya khotbah, tidak mengapa. Ya, kalau saya memberitakan firman mungkin terlalu keras, tidak mengapa. Ya, mereka mengundang lagi saya dan tidak mengapa. Tapi firman Allah selalu mengingatkan saya. 1 pintu tertutup, 1000 pintu bahkan lebih akan Allah buka. Karena kita ini adalah penyambung lidahnya Allah yang sudah dipanggil, dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Jadi kita tetap terus maju di dalam Tuhan. Karena firman Allah katakan, celakalah bagi yang mereka tidak memberitakan Injil. Celakalah bagi mereka yang lalai memberitakan Injil. Itu di Amsal yang mengatakan. Ya, tugas sebagai pelayan Tuhan bukan mencari popularitas. Tugas sebagai pelayan Tuhan bukan mencari nama supaya top di dunia medsos, di dunia maya. Tidak. Tapi tujuan yang satu lebih tepat, yaitu memuliakan nama Allah, menyampaikan kabar baik dengan tulus hati di medsos, bahkan terlebih di seminar KKR, di ibadah-ibadah raya di mana Allah kehendaki kita ada di situ, diizinkan untuk melayani pekerjaan Tuhan, berdoa syafaat, memberitakan Injil. Kesempatan Allah berikan kepada kita, lakukan bagian kita dengan tulus hati dan Allah akan memberkati kita. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat maju di dalam Tuhan. Ya, firman Allah katakan, mulutmu memuji nama Allah. Ya, mulutmu memuji namaku, yaitu huruf besar, yaitu Allah. Tapi hati mereka jauh daripadaku, yaitu Allah Tuhan kita. Mulutmu memuji nama Allah, tapi hatimu jauh daripada Allah. Percuma mereka beribadah. Ibadah yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Percuma. Kenapa Allah berkata seperti itu? Karena setiap saat kita beribadah, setiap saat kita berdoa, bahkan setiap saat kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, tapi kita tanpa menyadari dengan perbuatan dosa yang kita lakukan semakin bertambah-tambah dosa kita, dan Allah yang tahu dosa kita. Dan akhirnya kita mengalami teguran keras daripada Allah Bapa di surga. Allah menegur kita dengan caranya yang dahsyat. Bisa dengan apa? Sakit penyakit sampar yang tidak dapat disembuhkan oleh medis. Ya, kita buka di mana di ayat itu, ya, di mana penyakit sampar yang Allah luaskan itu terjadi, supaya harus kita mencari Allah kita dengan sungguh-sungguh.
dan bertobat dari segala kebiasaan buruk, kebiasaan lama harus kita tinggalkan. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dimanapun berada, umat percaya kepada Tuhan Yesus tetap selalu berwaspada, berjaga-jaga supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan, ujian yang Allah luaskan terjadi dan cobaan. Mari kita tetap selalu berwaspada dan berjaga-jaga sehingga kita tidak mampu melukakan Roh Kudus, karena firman Allah katakan melukakan Roh Kudus tidak dapat diampuni. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Allah masih memberikan kita napas sehat kuat, berilah yang terbaik sesuai kekuatan, kemampuan, kapasitas yang kita miliki di dalam pekerjaan Tuhan. Lakukan bagian kita dengan setulus hati, segenap hati dengan ikhlas, sehingga Allah akan memberkati kita. Allah selalu menjaga kita. Ya, baik itu kesehatan, kekuatan Allah akan tambah-tambahkan. Ya, begitu juga napas kita, Allah akan selalu jaga organ tubuh kita supaya selalu terjaga, terpelihara, sehat, kuat. Bagaimana kita melayani pekerjaan Tuhan kalau kita sakit-sakitan? Tentunya kita tidak fokus, kita tidak lagi konsentrasi ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, jadi kita memberi. Saya paling tidak suka kalau saya mau berdoa syafaat, entah itu di gereja, di ministry, di gereja-gereja lokal, di pertemuan ibadah, kalau saya pilek atau batuk-batuk, karena sangat mengganggu sekali. Ya, saya selalu minta kepada Allah yang punya sumber kesehatan itu. Selalu saya katakan, Bapa di surga, berikan saya selalu sehat, kuat, supaya saya fokus untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan kalau bisa Tuhan, jangan jadikan saya batuk-batuk pilek. Ya. Paling saya tidak suka kalau batuk-batuk pilek. Karena apa? Kalau saya mau berdoa tiba-tiba gitu. Apalagi kalau saya mau berdoa syafaat, ya. Berdoa syafaat itu kan doanya banyak yang harus didoakan, sekalipun singkat-singkat, yang penting sudah disebut apa tujuan yang kita doakan itu dan siapa yang kita doakan itu. Nah, kalau batuk-batuk apalagi pilek, ingusnya sampai meleleh, bagaimana bisa kita melayani pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Tentunya tidak fokus ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Dan kenapa juga Hizkia, saya diberikan usia yang Allah tambahkan, yang seharusnya dulu mungkin saya sudah mati dulu berapa kali ya, semenjak saya ditabrak motor, ya, begitu saya angkat kepala, mobil di atas kepala saya bertekuk lutut di jalan raya, nyaris aku hampir dilindas motor dan mobil. Saat itu anak saya masih di Vincentius, dia sekolah di SMP Katolik, ya, dan saya dirawat di Rumah Sakit Budi Asi, Cawang Dewi Sartika, Jakarta Timur, dan kakak saya dan teman-temannya para dokter merawat saya karena saya ditabrak motor. Ya, saat itu saya tidak komitmen lagi melayani pekerjaan Tuhan sebagai pendoa syafaat di gereja, ya, lokal, bahkan di ministry yang ada di Kelapa Gading, bahkan di Cawang MT Harimau Square. Saat itu saya sempat lalai. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, Allah selalu menjaga kita, tidak usah takut. Allah yang menjaga kita. Saya beri contoh. Kalau suami saya berkata seperti ini, kamu pergi terus, pelayanan terus, penginjilan terus, ya. Saya bilang, kenapa? Emang saya nggak balik? Saya kan tetap balik. Ya, kapan saya nggak balik? Kasih tahu kalau saya nggak pernah balik. Sekalipun ada ujian, masalah, persoalan dalam rumah tangga saya, tetap saya tahu posisi saya apa, gitu ya. Walaupun saya berhadapan dengan bapaknya Yosua, ayah kandungnya, saya tahu posisi saya bagaimana. Nah, saya juga menghargai pernikahannya, sekalipun Kadiklat Reserse Agus Santoso Diklat Megamendung Bogor, Jawa Barat, ya, sudah menikah dengan Bu Hidra asal Sunda Ciamis, Bandung. Ya, mereka menikah Islam dan menikah di kesatuan. Saya menghargai pernikahan mereka. Tapi
mohon maaf, saya tidak berpoligami dengan rumah tangga mereka. Karena apa? Saya tahu gereja tidak setuju untuk seorang pelayan Tuhan, jemaat Tuhan berpoligami dengan suami orang yang bukan Kristen. Ya, apalagi sinode ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan ya. Kira-kira ada nggak seorang pimpinan gereja setuju dengan seorang pelayan Tuhan ya berpoligami dengan suami orang agama Islam? Ada nggak sinode gereja-gereja, pemimpin gereja setuju nggak seperti itu? Saya rasa tidak ada. Sinode gereja-gereja tidak setuju, apalagi pemimpin gereja dan sinode tidak setuju pelayan Tuhan berpoligami dengan suami orang yang bukan Kristen, yang statusnya masih ada istrinya. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, sampai saat ini saya selalu menjaga jarak, bukan kenapa-napa, supaya tidak terjadi korban, sekalipun HP saya sering dipermainkan oleh beliau. Seringkali Facebook saya, kalau saya pakai akun, ya diblokir, dihacker, ya WA saya diblokir, dan data-data saya diambil. Bahkan sampai foto-foto di galeri pun dia acak-acak diambil. Saya tidak tahu maksud beliau ini apa ya. Saya tidak mengerti apa dia dendam saya atau bagaimana, atau dia pakai nomor saya untuk dia berkomunikasi mungkin dengan sirinya kah, selingkuh kah, atau dengan istri simpanannya. Saya tidak pintar di dalam hal HP saya. Tapi semua HP saya tidak ada yang beres dari zaman 2017. Semenjak dari saya memiliki HP Infinix, ya, Vivo, Samsung A02, Vivo. Saya tidak tahu lagi. Sudah nggak jelas HP saya isinya. Sudah diberantakin oleh beliau. Bahkan email saya di YouTube, email saya yang pakai di FB, dia juga ambil dan dia pakai. Masukin di grup-grup yang saya tidak kenal. Ya, ada beberapa saya temui dan bahkan saya mulai blokir. Ya, saya tidak suka dengan cara beliau. Kalau dulu beliau pakai ya nomor saya dan dia memberikan nomor saya kepada saya, dan dia masukin di grup berbahaya tahun 2017, sehingga saya pernah melaporkan HP saya ini, nomor dia dan nomor saya, nomor anak saya bawa di Bareskrim Siber di Mabes Polri Trunojo Jakarta Selatan, diselidiki siapa pelakunya. Waktu itu saya pernah mengatakan kepada ponakan saya Arnita Ana Bulahari, semenjak dia melahirkan anak pertama, anak kedua di Lemo Kecamatan Tombariri, suaminya yaitu Rio, asal Semarang, Jawa Tengah. Tapi sekarang rumah tangga mereka sedang kacau, sedang dalam proses perceraian. Oleh karena Arnita Ana Bulahari ini dihamili oleh selingkuhannya. Ya, suaminya kaget, heran. Bahkan Arnita Ana Bulahari ini adalah ponakan saya yang tadinya saksi utama di laporan saya di Bareskrim Siber tahun 2017. Karena HP saya sudah diacak-acak oleh beliau. Dan Arnita Ana Bulahari ini pernah HP-nya, pernah diblokir internetnya. Tidak bisa digunakan lagi. Padahal ada data-data kode booking Arnita Bulahari dan Rio suaminya yang asal dari Jawa Tengah, yang saat ini bertugas di Puskesmas Tara-Tara suaminya, pindah tugas di sana. Dan HP Arnita Ana Bulahari ini tahun 2017 dilaporkan di Grepari tahun 2017 dan diperbaiki kembali karena tidak aktif lagi internet, data-datanya tidak terbuka lagi. Saya tahu itu yang melakukan adalah Agus Santoso SIK MSI. Saat itu dia menjabat sebagai kombes. Ya. Dan kemudian
Ia dipindahkan di Diklat Reserse Megamendung Bogor, Jawa Barat sebagai wakil, ya, wakil, ya, yang ada di Diklat Reserse, ya. Saat sebelumnya dia bertugas di Direktur Kriminal Khusus Polda Surabaya, Polda Jatim, sebagai penyadap koruptor. HP saya disadap. Emang saya ini koruptor apa? Emang saya ini pejabat apa ya? Saya rakyat biasa. Saya pelayan Tuhan biasa. Kenapa harus disadap-sadap? Ya, ulahnya beliau melakukan itu kepada saya karena dia dendam benci kepada saya, karena saya melaporkan di pengaduan Propam Mabes Polri Trunojoyo Jakarta Selatan tahun 2017 mengenai menterlantarkan anak, yaitu Yosua, sehingga dia mengeluarkan dana 75 juta diserahkan kepada saya, Yosua, di ruang mediasi Paminal Baintel lantai 3 Mabes Polri Trunojoyo Jakarta Selatan. Dan sampai saat ini tahun 18 Desember 2018 terakhir saya dan anak saya pergi ketemu beliau di Diklat Reserse Megamendung Bogor, Jawa Barat. Beliau berbohong, katanya bukan dia pelakunya. Padahal sudah jelas, dan tanpa sadar dia mengatakan kepada saya bahwa siapa yang melapor sehingga dia ada di Diklat Reserse Megamendung Bogor, Jawa Barat. Dia diangkat jadi wakasat, bukan wakasat, mohon maaf, dia jadi wakil Diklat Reserse Megamendung Bogor, Jawa Barat. Di sini tempat kering, saya nggak punya uang, nggak kasih uang lagi kamu sama Yosua. Saya bilang, lu mau kasih uang apa enggak, bodo amat. Lagian ngapain juga HP saya kamu macam-macam, bikin macam-macam, ya. Bersumpah-sumpah bohong, tidak, katanya dia tidak lakukan. Akhirnya saya bilang, kamu banyak berbohong, urusan pribadi kamu sama Tuhan, ya. Terakhir itu saya ketemu dengan beliau tanggal 19 Desember 2018. Beliau menyuruh orang yang tidak dikenal datang menendang-nendang pintu pagar, entah dia ada di situ atau orang suruhannya, tapi saya tidak melihat. Tapi ada tetangga yang mengatakan ada orang yang tidak dikenal, pria perempuan datang bikin keributan di depan pintu rumah kontrakan saya, kontrakan Pak Jerry. Ya, saya ngontrak di Petakan, ya, rumah Petakan yang ada di Gang Bersama nomor 28F Cililitan, Jakarta Timur, bersebelahan dengan Bu Gembala GPD Siloam, ya, Ibu Gembala Lydia Tendean almarhum saat ini. Bahkan saya lihat nomor saya